warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wallahu sami'un 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati segenap pengurus PATM NU Kecamatan Majinan dan juga para penonton YouTube online dimanapun berada. Perkenalkan, saya Mas Riah mewakili Ranting Desa Bener akan menyampaikan kultum terkait dengan salah satu sifat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu jujur. Rasulullah adalah pribadi yang terkenal sebagai sosok yang jujur. Hal ini bisa kita ketahui dari sirah berikut. Pada suatu hari, Rasulullah Muhammad mengumpulkan hampir seluruh penduduk Mekah di sebuah gunung, di dataran sebuah gunung. Kemudian Rasulullah berkata, apa pendapat kalian jika aku sampaikan kepada kalian bahwa di balik gunung ini ada sekelompok pasukan berkuda yang sedang mengepung kalian? Salah satu di antara mereka menjawab, kami tidak mengenalmu selain engkau adalah orang yang jujur. Dari cerita ini kita bisa mengetahui bahwa Rasulullah adalah pribadi yang jujur, meskipun beliau belum diangkat sebagai seorang rasul. Dari sini kita mengetahui bahwasanya jujur itu adalah fondasi awal bagi kepribadian seseorang. Pada suatu hari datanglah seorang pemuda. Pemuda itu mulai tertarik dengan Islam karena dia melihat banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Dia mulai tergerak hatinya untuk masuk dalam Islam. Tetapi ada yang mengganjal dalam pikirannya. Dia memiliki sebuah karakter yang tidak baik. Dia memiliki perbuatan yang tercela. Jelas kalau dia menemui Nabi Muhammad dan mengutarakan keinginannya untuk masuk Islam, maka Nabi Muhammad pun akan melarangnya, akan melarang perbuatan yang ia lakukan selama ini. Pemuda itu terbiasa berzina, maka dia mulai mengurungkan diri untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Hari demi hari keinginannya untuk masuk Islam semakin kuat. Akhirnya dia pun menemui Nabi Muhammad. Kemudian setelah bertemu dengan Nabi Muhammad, tidak sedikit pun Nabi Muhammad menyinggung tentang kebiasaan buruknya itu. Nabi Muhammad hanya menyampaikan, engkau boleh masuk Islam dengan satu syarat, yaitu janganlah engkau berbohong. Betapa senangnya pemuda itu, bahwasanya dia diizinkan, diperbolehkan untuk masuk Islam hanya dengan satu syarat, yaitu tidak berbohong. Setelah itu, pemuda itu masuk Islam dan bersyahadat di hadapan Rasul. Beberapa hari kemudian muncul niatan dalam diri pemuda itu untuk melakukan kebiasaan atau perbuatan tercela yang selama ini dia lakukan, yaitu berzina. Namun dalam benaknya dia berpikir, aku adalah seorang yang Islam. Sekarang aku adalah orang Islam. Apa kata orang kalau nanti setelah aku berzina kemudian berpapasan dengan orang di jalan, ada yang bertanya, dari mana kamu? Aku habis berzina. Betapa malunya diriku. Seandainya mereka tahu bahwasanya aku adalah orang Islam tetapi masih berzina. Kalau aku berbohong, berarti aku tidak menepati janjiku di hadapan mereka. Setelah berpikir lama, akhirnya pemuda itu mengurungkan niatnya untuk berzina. Ternyata sekarang dia menyadari bahwasanya satu syarat yang dulu diajukan oleh Nabi Muhammad itu adalah cara halus Nabi Muhammad agar ia bisa masuk Islam. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya kejujuran itu adalah fondasi awal karakter yang sangat mendasar bagi seorang muslim. Bahwasanya kejujuran itu akan membawa kebaikan bagi yang lain. Hal
hal ini bisa menjadi hikmah buat kita, bahwasanya tadi yang pertama, ketika ada seseorang yang punya niatan baik, maka kita harus segera merespon dengan cara yang mudah, dengan cara yang tidak memberatkan. Betapa senangnya pemuda tadi ya, ketika dia masuk Islam hanya dengan satu syarat, yaitu syarat tidak berbohong, yang tidak memberatkan. Kemudian yang kedua, bahwasanya kita harus senantiasa jujur dalam hal sekecil apapun, karena kejujuran itulah gitu ya. Karena kejujuran itulah yang membedakan antara seorang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Kita bisa menerapkan kejujuran ini dalam kehidupan sehari-hari ya, dari hal yang terkecil dan dari diri kita ya. Dari hal terkecil, contohnya bagi para kalau saya sering menemui gitu ya, saya sering menjumpai seorang ibu yang biasa ngasuh anak gitu ya. Kadang anaknya menangis gitu. Gimana nih cara mendiamkan anaknya? Nggak diem-diem. Kadang ibu ada yang bilang, itu ada kucing, ada main, ada balon dan sebagainya, agar anaknya diem ya. Padahal ketika kita memberikan solusi dengan cara seperti itu adalah awal dari kita mengajarkan kebohongan kepada anak. Makanya mulai sekarang kita berusaha sekuat tenaga, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan diri dari ketidakbenaran atau berkata bohong, berkata jujur sepahit apapun resiko yang akan kita hadapi ya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 33, Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang mengutus Rasul ya, dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar, yang akan mengungguli agama itu di atas agama yang lain, meskipun orang-orang musyrik itu tidak mengingkarinya ya. Bisa jadi kejujuran yang kita lakukan itu akan memberikan resiko yang besar, terutama mungkin bagi para saudara-saudara kita yang sekarang sedang hidup dalam pemerintahan ataupun lembaga yang lain. Bisa jadi kejujurannya itu akan mengancam posisi mereka, karena kita bisa jadi ya, kita merasakan bersama gitu ya, di lingkungan sekitar kita banyak sekali ketidakjujuran yang ada. Namun karena keimanan kita yang kuat, keyakinan kita bahwasanya tadi gitu ya, Allah itu sudah memberikan petunjuk kepada kita dengan Al-Quran dan mengunggulkan agama ini di atas agama yang lain, bahwasanya orang-orang musyrik itu tidak menyukai kita, maka kita harus senantiasa menjaga nilai-nilai itu agar ridho Allah senantiasa hadir untuk kita. Masih ada banyak lagi contoh kejujuran para sahabat ya, yang bisa kita teladani. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu salah seorang sahabat yang dikenal dengan kejujurannya, mendapat gelar As-Siddiq karena dia yang senantiasa membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah seorang sahabat yang tidak pernah berbohong. Dia senantiasa berkata jujur. Dalam suatu riwayat pernah disampaikan, saat itu Abu Bakar As-Siddiq sedang menemani Rasulullah berhijrah. Dari bekas-bekas perjalanannya itu nampaklah tapak kaki Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Kemudian ada seorang kafir Quraisy yang sedang mengejar mereka. Abu Bakar bingung harus menjawab apa ketika ditanya ini bekas tapak kaki siapa. Kalau aku menjawab ini adalah bekas tapak kakiku dan Rasulullah, pasti mereka akan membunuh Rasulullah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq bingung. Lalu dia menyampaikan, ini adalah bekas tapak kaki penunjuk jalan. Karena di gurun pasir yang begitu luas dengan hamparannya, maka akan sangat beresiko ketika kita tidak punya penunjuk jalan.
Dan Abu Bakar menyampaikan itu adalah penunjuk jalan. Yang dia maksud penunjuk jalan saat itu adalah penunjuk jalan kehidupan dunia dan akhirat. Ya, semoga semangat kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat ini menjadi fondasi bagi kita, menjadi semangat bagi kita untuk senantiasa berkata jujur dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berhadapan. Mulai dari hal yang terkecil, mulai dari sekarang. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kekurangan, itu datang dari diri pribadi saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.